walaupun kalian jauh di sana, terus aku di sini, tapi aku yakin hati kita semua satu kepada Tuhan. Nah, siapa di sini yang percaya kalau kita semua anak raja? Wah, banyak banget yang ngangkat tangan. Kalian kelihatan loh di rumah. Oke, sekarang kita sama-sama nyanyikan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Lambat. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Aduh, belum capek kan? Belum capek kan? Belum. Masa udah capek kan baru lagu pertama. Sekarang kita sama-sama nyanyikan Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sama-sama kita katakan dari awal. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekarang siapa yang percaya kalau misalnya Tuhan Yesus itu baik banget sama kita? Angkat tangannya. Wah, banyak banget. Nah, sekarang sama-sama kita nyanyikan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Coba adik-adik nyanyikan lebih keras ya. God is so good. Haleluya. God is so good. God is so good. Is so good to me. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Ayo, kita siapkan diri kita, kita liput tangan kita tutup mata kita. Ayo adik-adik, kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita singkirkan barang-barang yang mengganggu kita. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
yang ku simpan dalam hati. Tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari kita katakan dari awal, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lebih lagi katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ayo adik-adik katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan berdoa Tuhan bersama-sama Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan, untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari ini Engkau telah memberikan kami semua kesehatan Tuhan. Ayo adik-adik tetap fokuskan diri kalian, tetap tutup tangannya, tutup matanya, biar sama-sama kita fokuskan diri kita. Terima kasih Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib.
Tuhan. Haleluya. Amin. Semuanya, hari ini Kak Jenny mau bawain firman. Firman tentang apa sih Kak? Firmannya, judulnya adalah, catat baik-baik ya, ingat-ingat baik-baik, Raja yang Bijaksana. Nah, rajanya itu siapa? Kenapa dia bisa bijaksana? Kalian dengerin dari awal sampai akhir ya. Tapi pertama-tama, Kak Jenny mau nawarin sesuatu dulu nih. Di sini ada 10 koin. Nih. Ini ada 10 koin, 10 biji koin, sama ada 1 lembar kertas uang. Ada 1 lembar kertas uang, ada 10 biji koin. Nih, ada 10, ada 1. Kalau misalnya nih Kak Jenny tawarin kalian pilih yang mana nih? Kak Jenny kasih 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau misalnya kalian pilih 10 koin ini, kalian salah. Berarti kalian cuma mikirin 10-nya doang. Kalian gak sadar kalau misalnya nilai 10 koin ini lebih dikit daripada nilai 1 lembar kertas uang ini. Yang ini totalnya ada 10.000. Kalau yang ini 50.000. Begitu. Nah, ini tuh diibaratkan kita sebagai anak-anak Tuhan harus memilih dengan bijak. Kita harus benar-benar pikirin. Kita harus pikirin, jangan cuman oh ini 10, ini 1. Salah. Kita harus pikirin dulu nilai benar-benarnya dari pertimbangan yang mau kita pilih. Nah, hari ini firmannya diambil dari 1 Raja-Raja 3. Nanti kalau misalnya kalian penasaran, pengen baca lebih panjang lagi, bisa baca sebelum dengerin Kak Jenny atau setelah dengerin Kak Jenny ya. Nah, 1 Raja-Raja 3. Tentang raja siapa? Ayo. Ini tuh lanjutan minggu kemarin yang Katsel. Kalian semua inget kan Raja Daud? Tahu kan Raja Daud itu siapa? Nah, kan dia punya anak namanya Absalom. Tapi Absalom karena tidak nurut, karena dia ingin menyingkirkan Daud saat itu dari tahtanya, dan akhirnya sekarang digantikan oleh anaknya yang satu lagi namanya Salomo. Namanya siapa tadi? Nah ya, namanya Salomo. Nah, Salomo ini dia tuh taat banget. Dia taat sama Tuhan, dia taat sama Daud. Makanya pas Daud udah jatuh sakit, akhirnya ia pun menobatkan Salomo sebagai raja atas Israel. Nah, ini artinya Salomo adalah raja ketiga di bangsa Israel setelah Saul dan Daud. Jadi yang pertama Saul, kedua Daud, ketiga Salomo. Suatu malam Salomo saat itu mengorbankan korban bakaran kepada Tuhan di Gibeon. Nah, pas dia mengorbankan korban bakaran itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo melalui mimpi. Mimpi apa sih Salomo? Jadi di dalam mimpinya itu Tuhan bertanya sama Salomo, dia mau apa yang benar-benar dia inginkan, dan Tuhan bakalan kabulin permintaan dia. Coba kalian pikirin, kalau misalnya Tuhan menampakkan diri di mimpi kalian, terus Tuhan nanya, kamu mau apa? Satu aja deh, apa yang paling kamu pengen? Apa yang paling kamu pengen Samuel? Apa yang paling kamu pengen Kalista? Coba kalian pikirin bener-bener. Nah, terus kalian mau tau gak jawaban Salomo apa? Jawaban Salomo adalah dia bukannya malah mikirin diri sendiri. Dia bukannya malah pikirin, oh aku pengen jadi kaya. Salomo berpikir. Terus dia mikirkan, oh iya aku masih muda, aku belum mampu buat memerintah bangsa Israel. Kalian lihat kan, dia ditanya sama Tuhan mau apa permintaannya, mau apa yang dikabulkan. Dia bukannya malah mikirin diri sendiri, tapi dia malah mikirin bangsa Israel. Nah, akhirnya Salomo pun minta hikmat kepada Tuhan supaya dia bisa menimbang mana yang benar dan mana yang salah, supaya dia bisa memimpin bangsa Israel dengan baik. Lihat kan kalian, hatinya Salomo itu benar-benar tulus buat mimpin bangsa Israel.
Tuhan tuh ngeliat Salomo baik banget. Tuhan ngeliat kalau misalnya Salomo itu bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan hanya memikirkan kekayaan, tapi dia malah meminta hikmat sama Tuhan supaya dia bisa memimpin bangsa Israel dengan baik. Dan akhirnya Tuhan benar-benar ngasih hikmat kepada Salomo. Tuhan ngebuat Salomo jadi raja yang paling berhikmat dari antara semua raja-raja di Israel, mau yang sebelum, mau yang sesudah. Karena Tuhan ngelihat Salomo itu baik sekali, akhirnya Tuhan bukan hanya kasih hikmat, tapi Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih umur yang panjang, Tuhan kasih kekayaan juga dan kemuliaan buat Salomo itu. Kenapa sih Tuhan tetap memberikan kekayaan dan kemuliaan sama Salomo? Karena Tuhan melihat Salomo itu punya tujuan yang baik, makanya Tuhan kasih semuanya itu ke Salomo. Dan juga karena Salomo itu memahami benar kalau misalnya hikmat Tuhan itu lebih penting daripada semua kekayaan dan kemuliaan yang ada di dunia ini. Pas itu hikmat Salomo dipakai saat ada masalah dengan dua orang ibu. Jadi saat itu ada dua orang ibu yang memperebutkan satu bayi, karena satu bayinya lagi sudah meninggal. Nah, saat itu semua orang tidak tahu mana ibu asli dari sang bayi. Tapi karena Salomo sudah diberikan hikmat yang besar dari Tuhan langsung, sehingga Salomo menemukan solusinya supaya dia tahu mana ibu yang sebenarnya. Sedangkan orang-orang tuh ngelihat, sama aja, alasan mereka mirip-mirip aja, dua-duanya kelihatan meyakinkan, tapi Salomo tidak. Salomo punya solusinya. Jadi dia ambil bayinya, dia suruh salah satu penjaganya untuk memotong bayinya menjadi dua dan membagikannya kepada dua orang ibu itu. Nah, tapi ada dua reaksi. Satu ibu, dia malah bilang kayak, oh iya potong aja biar dua-duanya bisa dapat. Tapi satu ibu lagi bilang, jangan, udah kasihan, kasih aja bayinya kepada dia, gak apa-apa, yang penting jangan dibagi dua. Karena kan kalau dibagi dua bayinya meninggal. Jadi makanya ada satu ibu yang bilang jangan, ada satu ibu yang bilang potong aja. Nah, akhirnya dari situ Salomo tahu kalau misalnya yang bilang jangan dipotong, jangan dibelah menjadi dua, itu adalah ibu aslinya. Karena ibu yang asli gak bakal membiarkan anaknya meninggal walaupun dibagi dua dengan secara adil gitu. Nah, semua orang yang ada di situ menyaksikan Salomo yang punya solusi paling bijaksana. Gak ada yang kepikiran untuk mengeluarkan solusi seperti itu. Nah, kenapa Salomo bisa ngeluarin solusi kayak gitu? Ya karena Salomo udah diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga dia bisa sebijaksana itu. Semua orang yang di situ semuanya terkagum sama kebijaksanaannya Salomo. Dan akhirnya kabar tentang kepandaian Salomo ini menyebar kemana-mana. Dan kalian harus ingat, Salomo bisa begini bukan hanya karena kekuatannya sendiri, bukan hanya karena dia memang orang yang bijaksana, tapi dia bisa begitu, dia bisa sepandai itu karena Tuhan yang memberikan hikmat kepadanya. Kita sebagai manusia tuh kadang cuman pilih yang menurut kita penting, padahal ada sesuatu yang lebih penting lagi menurut Tuhan. Kalau misalnya kita udah mendapatkan hal yang terpenting itu, maka semua yang lain itu akan mengikuti hal terpenting ini. Jadi kita bisa dapat semuanya kalau misalnya kita benar-benar mementingkan sesuatu itu. Dan apa sesuatu yang paling penting buat manusia? Hayo, pada tahu nggak? Nah, sesuatu yang paling penting buat kita semua, buat semua anak-anak sekolah minggu, buat semua mama papa, kakak-kakak, hal terpenting itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus itu adalah hal terpenting buat hidup kita. Kalau misalnya kita udah bisa pentingin Tuhan Yesus, maka semua hal baik itu akan mengikuti. Kenapa sih hal terpentingnya Tuhan Yesus, Kak? Karena Tuhan Yesus yang udah mati buat kita, Tuhan Yesus yang menebus dosa kita, Tuhan Yesus yang merelakan nyawanya diambil hanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus juga. Kita juga harus meyakinkan semua orang kalau misalnya Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat kita. Jadi kita semua tuh harus benar-benar milih dengan bijaksana. Jangan cuma kayak tadi, misalnya kalian dengar Kak Jenny ngomong 10 sama 1, akhirnya langsung pilih yang 10, padahal lebih besar nilai yang 1 lembar tadi. Nah, kita semua itu butuh hikmat. Makanya kalau misalnya kalian benar-benar lagi
nggak bisa mutusin segala sesuatu, coba doa sama Tuhan, minta hikmat, minta kebijaksanaan sama Tuhan. Nah, Kak Jini juga mau ngajak kalian nih, supaya kita semua bisa menjadi berkat. Kan sekarang online nih, bukan artinya kita nggak bisa ngajak teman-teman kita buat ibadah. Nah, Kak Jini mau ngajak semuanya supaya kita semua bisa tetap menjadi berkat. Jangan sampai kalian mikir kalau misalnya nggak offline, kita nggak bisa ngajak teman-teman ibadah, nggak bisa ngajak teman-teman buat sama-sama ngedengerin firman Tuhan, nggak bisa ngajak teman-teman buat sama-sama memuji Tuhan. Tapi tetap bisa walaupun online begini. Kalian bisa share YouTube ini, kalian bisa share YouTube yang lain, bisa share cerita-cerita tentang Alkitab. Masih banyak banget yang bisa kalian share ke teman-teman kalian. Mungkin buat kalian yang belum punya HP, mungkin kalian bisa pinjam ke mama papanya, atau enggak kalian bisa bilang ke orang tuanya mereka. Nah, semuanya kita tuh tetap harus bisa jadi berkat buat teman-teman kita, walaupun memang gak ketemu. Kak Jenny mau ngingetin sekali lagi, kalau misalnya kalian semua itu harus rajin berdoa, harus bener-bener milih sesuatu dengan bijaksana, harus milih sesuatu dengan pertimbangan yang benar. Kalau misalnya emang bingung, doa aja, terus doa. Tapi bukan artinya jangan gak ada usaha juga ya. Mungkin karena kalian masih sekolah ya, jadi hikmatnya lebih banyak dipakai di sekolah. Jadi ingat, kita semua manusia itu membutuhkan hikmat dari Tuhan. Sekarang saatnya kita ayat hafalan. Ayo, kalian harus siap-siap. Siap-siap buka Alkitabnya, siap-siap buka hatinya, dan siapin HP-nya supaya nanti bisa rekam. Nah, ayat hafalannya buat yang kelas garam dunia. Mana nih yang garam dunia? Yang garam dunia dari Yohanes 15 ayat 16a. Coba minta tolong ma papanya, minta tolong kakak-kakaknya buat buka di Yohanes 15 ayat 16a. Nah, ini Kak Jenny kasih tulisannya ya. Kita baca sama-sama ya. Dari alamatnya 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, sekali lagi yuk. Nah, kalau misalnya bisa kalian lihat nih, akunya A-nya besar. Berarti akunya ini adalah Tuhan. Kalau misalnya ada akunya, tunjuknya ke atas ya. Coba 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nah, sekarang kita lanjut ke kelas anak panah dan juga terang dunia. Kelas tengah dan kelas besar ya. Coba yang kelas tengah dan kelas besar buka kitabnya dari Yohanes 15 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 16. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wah, lumayan panjang nih, tapi aku yakin kok pasti kalian bisa. Ayo, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Semuanya sama-sama kita katakan amin. Jangan cuma dihafalin ya hafalannya ya, bener-bener di ngertiin dulu. Nah, kalau misalnya kalian udah hafal, jangan lupa buat rekam diri kalian dan kirim ke grup WhatsApp Ortu Gereja Anak. Nanti Kak Sel kasih jempol.
Oke, makasih udah nemenin Kak Jenny dari awal sampai akhir. Sekarang kita sama-sama mau doa dulu ya. Kita semuanya lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ceritamu Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan, atas penyertaanmu Tuhan kepada kami semua Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggumu Tuhan yang mendengarkan Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau berikan hikmat Tuhan kepada anak-anakmu Tuhan. Engkau berkati Tuhan supaya apapun yang mereka lakukan Tuhan, semuanya itu bisa dengan hikmat-Mu Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya sekolahnya, pendidikannya bisa lancar Tuhan, supaya walaupun online Tuhan tapi mereka bisa melakukan segalanya yang terbaik Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan supaya anak-anak sekolah minggumu Tuhan tetap bisa menjadi berkat Tuhan walaupun hanya di rumah. Engkau juga berkati Tuhan supaya corona ini Tuhan bisa cepat berlalu Tuhan, supaya kami semua bisa sama-sama berkumpul lagi Tuhan di gereja Tuhan, bisa sama-sama ibadah sekolah minggu bersama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati supaya anak-anak sekolah minggu Tuhan bisa menerapkan firman-firman yang telah disampaikan dengan baik Tuhan, supaya semuanya itu diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berikan perlindungan kesehatan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, Engkau sungguh baik. Dalam nama kami telah berdoa. Haleluya, amin. Jangan lupa kalian cuci tangan terus, dan kalau misalnya pengen keluar harus pakai masker terus ya, karena masih corona. Oke? Bye semuanya. God bless you. Happy Sunday.